Ini saya bacakan mimpi Mbak Sri Nardani, ya, atau dipanggil bahasa apa nama hijrahnya itu Ummu Fatimah. Ini disampaikan di grup Gajah sebetulnya. Lalu ada admin yang ngasih tahu ke saya. Dan beliau mengizinkan untuk mimpi ini disebar dan namanya juga disebut, beliau mengizinkan. Saya mau berbagi mimpi pada tanggal 23 Juni 2024. Saya bermimpi, saya melihat layar lebar, semacam film. Ya, semacam nobar atau apa ya, lapangan bola itu apa? Nah, layar tancap. Yang menyatakan di layar itu ada semacam film, ada semacam cerita, ada semacam gambaran. Bahwa masa sulit akan mulai terjadi tahun 2025 sampai 2026. Tuh, rekan sekalian, hati-hati ya. Bisa jadi nih, bisa jadi nih. 4 bulan mulai kesulitan itu adalah tahun ini, bisa jadi. 2025 berapa bulan? 8 bulan kan? Yang 2006 berapa? Setahun. Itu adalah masa kekeringan. Bisa jadi nih. Bersamaan juga dengan Malhamah Kubro, bersamaan juga dengan fase kekeringan, karena saya sudah lama menganalisa bahwa fase kekeringan 3 tahun berturut-turut yang Rasulullah sampaikan adalah pada saat bersamaan dengan Malhamah Kubro. Kenapa demikian? Baik. Begini, perang itu akan mengakibatkan banyak efek, semua efek kena. Rantai makanan. Contoh, Indonesia mengimpor setengahnya kebutuhan untuk rakyat Indonesia dari luar negeri, dari Cina, India, Vietnam, berjuta-juta ton. Coba bayangkan. Jika terjadi Malhamah Kubro, semua kena dampaknya. Maka mereka akan mengamankan dapur sendiri. Ya sama kita juga nih, kalau mulai ada masalah, ada beras, kita jualan beras kan nggak mungkin kita jual. Pasti untuk keluarga kita dulu. Nah, itu baru satu. Bisa dibayangkan banyak hal lainnya. Dan ini tentu akan mengakibatkan kesulitan. Yang berikutnya, kenapa masih kekeringan? Ketika perang terjadi, maka tentu kebakaran ada di mana-mana. Kemudian suhu panas meningkat karena adanya bom-bom yang luar biasa, ya. Nah, ya, ini kaitan dengan masa kekeringan. Tadi krisis ekonomi sudah kan, dampaknya banyak. Yang berikutnya, apa hubungannya dengan masa kekeringan? Tadi, dampak perang itu banyak kebakaran. Contohlah kemarin Israel kan, kebakaran hutannya dibom sama siapa? Hizbullah kalau tidak salah. Ya, itu dampaknya. Sehingga kebakarannya meluas dan ini mengakibatkan suhu bumi tinggi. Nah, jadi insya Allah ini mimpi ini mendekati analisa kita. Ya. Saya pun juga sudah lama berpikir jika perang Malhamah Kubro dimulai akhir tahun ini, ya, maka 2025 akan terasa sekali menjadi tahun kesulitan bagi dunia, termasuk di Indonesia. Ya, kita dalam mimpi yang lain. Dan juga ada beberapa mimpi di luar orang Gajah yang tidak memahami Gajah, tidak memahami akhir zaman. Di YouTube ada ya, bahwa saya bermimpi Pak Prabowo itu berkuasa sebentar, gitu ya. Dan itu aja mimpinya. Padahal bukan orang Gajah deh. Nah di Gajah pun juga ada mimpi yang mengatakan bahwa Indonesia itu akan mengalami guncangan hebat di tahun 2025 karena tekanan dari luar dan dari dalam, sehingga Pak Prabowo berhenti ya memimpin dan digantikan oleh seseorang. Ini saya kira terjadi gejolak. Akibatnya apa? Akibat dari apa? Ya salah satu mungkin tekanan dari adanya Malhamah Kubro ya. Dan juga kemarin sudah disampaikan bahwa kita ini insya Allah diselamatkan dari penyerangan musuh ya. Tetapi justru kita rusak dan terjadi huru-hara itu karena ada perpecahan di antara kita. Dan sekarang kita sudah melihat ya potensi-potensi
perselisihan yang begitu tajam di antara kita semua. Kemudian terusan mimpi tadi. Di saat itu banyak orang-orang, sekitar ribuan, yang juga nonton. Ya, dia bilang ribuan, tetapi jumlahnya tidak tahu. Juga melihat layar tersebut. Dan banyak berita tentang huru-hara. Tuh. Jelas ya? Jadi, kayak di lapangan luas, ada ribuan orang, ada layar besar. Kemudian isi dari layar filmnya itu semacam tuh, huru-hara semua isinya tuh ya. Di saat itu, di layar ya, ada panah menuju dua orang. Satu orang lagi samar wajahnya. Dan sementara satunya lagi Kang Diki. Tuh, jadi muncul saya nih. Dan dua orang ini sama-sama menggunakan baju hijau, army, lembut. Baju hijau tentara maksudnya. Saya berpikir dalam mimpi ini, panah itu berupa isyarat pemilihan pemimpin, katanya. Saya lihat panah mengarah kepada Kang Diki dan tersenyum. Nah, jadi ini intinya setelah terjadi kerusuhan, lalu muncul ada dua wajah, yang satu tersamar, yang satu Kang Diki. Dua orang ini menggunakan baju hijau, tentara ya, tapi yang lembut. Dan di dalam pemikirannya ketika mimpi itu, ini adalah pemilihan pemimpin katanya. Ya. Kemudian panah itu maksudnya pemilihan pemimpin maksudnya. Saya melihat panah mengarah kepada Kang Diki dan Kang Diki tersenyum. Nah ini pernyataan tanggapan pemimpinnya, kalau memang ini mimpi benar dari Allah, pasti akan terjadi. Insya Allah, walau alam. Nah demikian saya kira pembacaan mimpi ini. Mimpi ini petunjuk baik, kita sikapi biasa-biasa saja ya. Kita tidak boleh terlalu ria, ujub ya dan sebagainya. Ya kita doakan saja, mudah-mudahan mimpi ini terjadi ya. Amin. Minimal pemimpin Tanah Ujala lah. Amin.